sosial emosional itu seperti apa dan bagaimana. Kemudian setelah kita pahami, kita diajarkan untuk membuat suatu perencanaan pembelajaran atau rencana atau pembelajaran atau RPP yang menggunakan bersinergi dengan sosial emosional. Jadi di sana nanti kita pembelajarannya menyesuaikan dengan kebutuhan sosial emosional siswa, dan begitupun nanti kita akan melakukan pembelajaran dengan cara yang berdiferensiasi atau berbeda-beda teknik dalam pembelajarannya, tetapi dengan tujuan pembelajaran yang sama. Cuma teknik belajarnya yang beda, ada yang audio, visual, kemudian visual atau estetis seperti itu. Dan insya Allah PPP sudah dibuat sesuai dengan bimbingan dari ibu, dari ibu pasir dan dari modul dipelajari sesuai tersebut. Alhamdulillah sudah di upload. Kemudian insya Allah untuk pertemuan berikutnya kan prakteknya, insya Allah kami siap untuk melakukan praktek pembelajaran yang berdasarkan kepada sosial emosional kepada siswa saya. Jadi Bapak sudah mempelajari tentang bagaimana pembelajaran sosial emosional ya. Dan sampai membuat RPP yang terintegrasi tentunya maksudnya berdiferensiasi, terintegrasi dengan sosial emosional. Ya. Apakah perencanaan yang sudah Bapak rencanakan itu tentang pembelajaran sosial emosional itu pernah nggak diterapkan di kelas atau sudah diterapkan di kelas belum? Baik Bu, untuk pembelajaran yang RPP terintegrasi dengan sosial emosional, saya pahami, saya pelajari, akan siap untuk dipraktekkan. Adapun apakah kira-kiranya kami pernah melakukan pembelajaran yang berbeda ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa, pernah melakukan pembelajaran yang satu tujuan tapi dengan dilakukan dengan teknik yang berbeda. Tapi pada akhirnya itu tujuannya satu, itu untuk siswa itu bisa menjelaskan tentang sistem apa seperti itu. Lalu seperti itu. Jadi secara tidak langsung mungkin pernah. Nah cuman kita tidak tahu gitu ya, yang dinampakkan pembelajaran yang terintegrasi dengan sosial emosional itu kita nggak tahu gitu, cuma pengen coba-coba aja mengajarkan ini sistem peredaran darah Indonesia kalau nggak salah, ada yang dari praktek, ada yang dari materi ya. Tapi pada akhirnya tujuannya itu siswa bisa menjelaskan dengan sistem peredaran tersebut. Kemudian ibaratnya pernah melakukan dulu seperti itu, tapi belum tahu gitu apa ini yang termasuk sosial emosional itu seperti apa. Nah sekarang mempelajari tentang RPP yang terintegrasi dengan sosial emosional, oh ternyata dulu pernah seperti itu, cuma nggak tahu gitu. Cuma karena udah tahu oh yang seperti itu, jadi ada sedikit gambaran ketika kami kemarin membuat RPP itu karena pernah melakukan seperti itu. Pernah berarti ya, tapi untuk perencanaannya yang sosial emosional belum. Untuk sistematika, untuk perencanaan yang betul sebetulnya gitu kan, sesuai dengan yang sekarang yang terjadi di modul berarti di 2, karena itu kita khususkan untuk pembelajaran yang terintegrasi dengan solusi. Kalau dulu mah yang sebatas coba-coba gitu kan, coba-coba bagaimana kalau anak itu ada tujuan ini, tapi yang satu yang satu diskusi hasilnya sama enggak. Jadi ibaratnya saya dulu inovasi sendiri gitu, coba-coba gitu, hasilnya bagus tuh sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau yang tadi Bapak Ali kan sudah RPP itu udah terintegrasi KSE. Betul, ya. Nah itu gambarannya melakukan apa itu si pembelajaran KSE di kelas? Yang praktek besok
Baik, untuk yang perencanaan insya Allah ya, insya Allah ini sehat. Besok saya akan melakukan praktek pembelajaran yang terintegrasi dengan siswa itu. Saya mengambil tema itu kata kunci sejarah, kemudian nanti saya akan mengajarkan siswa dengan tiga kurikulum berbeda. Yang satu ada yang ini, yang kedua ada yang visual, yang ketiga itu praktik atau praktek membuat simulasi. Biasanya itu kan gimana siswa itu bisa dalam pembelajarannya itu kan menaruh diri di situ dinilai dalam artinya aktif ataupun tidak aktif, ada yang itu udah dikuatkan Bu bahwa ini keterangannya siswa ini apakah dia aktif dalam kegiatan belajarnya atau yang diam aja ataupun yang kadang ini ya, tidak bisa disiplin misalnya itu ada di situ Bu, ataupun dia ketika dia sedang belajar itu misalnya sopan ataupun tidak sopan dan sebagainya itu udah ada di buku penilaiannya di RPP-nya. Harapan untuk pembelajaran diterapkan KSD di kelas itu apa? Baik, harapannya setelah tadi saya dikelompokkan menjadi tiga, kemudian sosial emosionalnya saya kan di samping ada rubriknya, kemudian saya menerapkan untuk menetralisir atau menerapkan sosial emosionalnya kan itu menggunakan ice breaking beberapa kali dalam pelaksanaan tersebut supaya menetralisir sosial emosionalnya, kemudian harapan ke depan mudah-mudahan menurut saya kedepannya lebih disiplin lagi dalam berbagai hal, tidak hanya dalam pembelajaran tapi dalam didikan dan pendidikan, karena itu sangat penting bagi saya, penting sekali karena dengan disiplin atau attitude yang baik itu pembelajaran apapun, apakah itu berdiferensiasi, apakah berbasis berintegrasi dengan sosial emosional, itu akan terlaksana dengan baik dan juga bisa menciptakan mendidik anak itu, menciptakan generasi yang lebih baik dalam segala hal. Intinya dialah untuk generasi penerus yang tadi. Jadi Pak Bapak bagus ya, jadi dengan adanya rubrik ketika anak itu dikualifikasikan dari keaktifan, kemudian ada penerapan SDG itu sudah bagus ya, kemudian SDG itu untuk meminimalisir kesenjangan. Cuman kita bisa disiapin nih, kalau saya ya, pertama-tama itu saya dulu waktu CBP menerapkan KSD terintegrasi ini, saya membuat roda emosi. Saya sudah pernah bilang yang disebut roda emosi. Nah, roda emosi itu jadi kita membuat seperti spin wheel. Kayak gitu. Itu bukan, nanti kadang-kadang bukan muter gitu Pak, tapi itu salah satu permainan juga sih sebenarnya di SBK, tapi pertamanya kita harus melihat kondisi anak pada saat sebelum pembelajaran itu kan gitu. Karena ketika kita melihat anak-anak itu dengan melihat dengan apa ya, selewat gitu, anak-anak kan kita tidak tahu apakah dia siap untuk belajar, apakah dia belum siap untuk belajar. Karena dalam transfer pendidikan itu, transfer pembelajaran itu, kita itu sebagai guru harus I am okay, you are okay. I am okay ketika kita itu siap membelajarkan anak, you are okay, anak juga siap untuk belajar ke anak, seperti itu. Jangan sampai I am okay, you are not okay. Saya bersiap untuk belajar dengan anak, tapi anak itu belum siap untuk belajar. Jadi di awal juga harus kita baca kesiapan sebelum belajar itu anak kan udah siap belum? Iya. Karena untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu bukan hanya melihat pada gaya anak belajar, bukan, keterminatan tidak juga, tapi apa yang paling pertama itu di dalam diferensi itu kesiapan anak untuk belajar. Sehingga ketika anak itu belajar, transfer ilmu itu akan selesai lebih cepat menyerapkan ilmu. Nah, jadi kenapa ada KSE? KSE itu salah satunya juga untuk mempersiapkan pembelajaran anak. Kalau saya dulu seperti ini Pak, saya mengabsen dengan cara absen. Misalnya Kaila itu ke
papan papan emosi, langsung dia akan menunjukkan emosi mana, emoticon yang mana pada hari itu. Iya. Karena kan beragam, ada yang semangat, ada yang bahagia, ada yang senang, ada yang takut, ada yang sedih gitu kan, ada yang kurang bersemangat. Nah, kita ada data di situ. Berarti mana nih anak-anak yang memang kurang bersemangat untuk belajar, mana yang sedang sedih, mana yang menangis. Iya. Nah, setelah melihat dari rekapan yang kita telah buat, itu salah satu sekaligus mengabsen anak-anak, kita yang mempunyai emosi negatif, kita panggil satu-satu. Misalnya, Kaila kenapa pagi ini tidak bersemangat? Otomatis dia akan merasa dirinya itu terbantu untuk meluapkan perasaannya. Kita catat satu-satu. Nanti salah satu juga fondasi untuk kita melaksanakan SDG. Udah itu, oke, SDG. Setelah kita tahu semuanya, anak-anak kita sebelum belajar kita SDG dulu ya. SDG itu bisa memanipulasi nih. SDG itu bisa membuat kalian bahagia. Mau gitu. Nanti kita akan menyelipkan 1-2 ice breaking untuk sebelum ke pembelajaran. Sehingga anak-anak akan menjadi minat belajarnya akan semakin menarik gitu ya. Nah, kita juga bisa menyebabkan kepada anak-anak yang tadi mempunyai hal negatif dari emosinya, kita bisa membuat ice breakingnya misalnya Hamid. Nah, kata deh Hamid teh, misalkan manusia lagi sedih. Nah, ibu akan putar ya di roda emosi ini. Nanti ketika jalannya berhenti di mana, nanti Hamid perlihatkan ya apa ekspresi yang dilihat dari emotikonnya itu bisa jadi anak-anak itu akan tergugah menggali dan menahan emosionalnya. Sehingga pembelajaran telah selesai, kita refleksi, berikan kembali. Nah, kita cek lagi emosi. Jadi emosi itu di awal sama di akhir. Nah, ya kalau misalnya di akhir itu kita bisa melihat apakah memang yang misalkan 5 orang ataupun 6 ataupun 3 orang yang tadi memiliki emosi yang tidak stabil itu berubah tidak dengan pembelajaran kita. Kalau dari 5-5-nya itu sudah membuat hasil yang bagus, berarti pembelajaran berdiferensiasi dan integrasi KSI kita berhasil. Kan ada juga teknik stop. Jadi Bapak bisa menggunakan teknik stop. Ya, mendengarkan misalnya bisa mendengarkan sholawat, kalau misalnya 100% di muslim, bisa mendengarkan lagu-lagu yang menenangkan pikiran. Kalau di sini ada non muslim dalam satu wilayahnya gitu. Ya, siap. Saya nanti akan buat insya-Allah akan terapkan karena ini juga penting. Kita sebagai wali kelas itu harus peka. Nah, anak itu situasinya dia butuh gimana sih? Apakah sedih, apakah itu memang kadang-kadang kalau nanya langsung itu kadang-kadang ada yang nggak jawab atau gimana. Setidaknya kalau misalnya bisa jawab, dia bisa memilih emot yang sedih ataupun yang mana di suatu hati mereka. Kita udah tahu, oh berarti itu sedang sedih, oh dia sedang senyum, oh dia sedang gembira gitu kan. Jadi tanpa kalau anak-anak kan susah, kadang ada yang pandai bicara, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Nah, kalau yang terbuka dengan yang orangnya dengan apapun itu kan bisa sama dulu gitu kan. Ibaratnya kita tahu lah, oh gitu. Tapi kalau anaknya yang pendiam, yang diajak ngomong juga malah kan bingung kan, kita bingung. Itu yang apa sih? Kita sedang merasakan apa sih? Kita tahu, tapi dengan memilih emot dari yang kita dari beberapa emot tersebut, minimal oh meskipun dia tidak ngomong kita tahu, oh dia sedang ini dan gitu. Jadi insya Allah saya akan buat misalnya bagus. Apakah Bapak telah menerapkan metode Bagja ini untuk merencanakan perubahan Bapak ke depannya? Baik. Insya Allah secara bertahap perencanaan saya sudah ada perencanaan Bu. Kemudian untuk mungkin aksinya gitu kan, insya Allah secara bertahap akan saya lakukan karena di visi saya kemarin itu ingin ada pembelajaran tentang inovasi teknologi, utamanya adalah mungkin pada saat ini kita dalam teknologi digital, khususnya penggunaan laptop, HP, aplikasi, Google, YouTube dan sebagainya, dimana pada saat ini di generasi zaman milenial ini ke depan mungkin akan semua hal itu akan
dan pada itu insya Allah saya akan nanti harapannya saya akan mengadakan pelatihan pembelajaran komputer dasar insya Allah. Untuk komputer sendiri gimana? Untuk komputer sendiri alhamdulillah sekolah kami SMK mendapat 15 notebook dari pemerintah. Jadi fasilitas ada kita bisa manfaatkan itu untuk pembelajaran, kemudian lebih juga ada. Nah, tadi Bapak sudah memberitakan kepada saya bahwa berarti itu sesuai dengan visi ya, sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan ke depannya untuk kemajuan sekolah. Sekarang setelah Bapak melakukan tahapan belanja dan memperoleh hasil sesuai dengan visi Bapak, apa hal yang diinginkannya lagi gitu? Ada hal lain yang diinginkan, tapi sudah penerapan belanja nih Bapak tadi udah membentuk sebuah visi, visi guru. Apa hal itu sudah diinginkan? Apakah betul itu sudah dikembangkan? Baik Bu, untuk penerapan itu misalnya visi saya untuk secara sejauh ini kan belum terlaksana dengan baik. Nah, cuman kita udah mengarah ke sana. Karena memang dibawa HP ke sekolah, kemudian saya sedikit kadang-kadang kita belajar coba kamu buat apa, kemudian konten tentang ini. Dan saya senangnya memang anak-anak sekarang itu kalau diajarkan memang cepat jadi cepat memahami instruksi atau perintah ataupun tata cara yang diberikan oleh saya terkait dengan teknologi. Nah itu sangat cepat sekali Bu dalam penerapan. Ya, alhamdulillah bagi saya memang itu yang tujuan saya gitu, bahwa sekolah saya kalau bisa dari sekolah ini menggunakan teknologi gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita selanjutkan gitu. Bisa mengajarkan PPT ataupun menggunakan Canva, karena saya ingin membekali anak-anak dari dasar SD tersebut karena memang kebutuhan, melihat kebutuhan ketika murid saya lulus di sekolah kelas 8 Banjar kelas 6 mungkin kayak selanjutnya itu ke SMP itu kan pembelajarannya akan lebih pokok lagi, lebih dari di tingkat SD gitu. Terus saya melihat bahwa perkembangan dalam pembelajaran juga semua berbasis IT bahwa iya minimal saya memberikan dasar gitu, dasar untuk mereka membekali ilmu mereka tentang IT supaya ketika mereka naik tingkat sekolah di SMP itu mereka tidak kaget gitu, minimal ada gambaran di Indonesia seperti itu. Tantangan apa yang dihadapi Bapak pada saat hal itu nanti akan terjadi, atau ketika Bapak membuat sebuah visi dan Bapak tetap saya ingin memberikan digitalisasi di proses pendidikan terhadap proses pengajaran. Tantangan apa yang Bapak rasakan pada saat menghadapi penyusunan visi itu? Tantangannya yang saya hadapi waktu itu kepada rekan sejawat dulu. Apa tantangannya? Karena di sini sekian persen itu adalah guru-gurunya yang menjelang pensiun ya, ataupun misalnya udah enak usia ya. Kadang-kadang ketika ingin dibelajarkan tentang penggunaan aplikasi ataupun teknologi IT yang digunakan dalam pembelajaran, itu kadang-kadang tantangannya motivasi dirinya sendiri tuh kadang-kadang saya mau udah tua ini tidak pensiun silakan yang muda-muda gitu. Kita tidak bisa memaksakan gitu kan, karena mungkin itu hak mereka. Yang bisa saya lakukan adalah minimal saya mencontohkan pada diri saya sendiri Bu, yang mudah-mudahan tergerak hatinya mereka untuk apa yang perlu Pak Hamid perbaiki ke depannya terkait pelaksanaan kerja untuk berupaya merubah diri Pak Hamid sehingga mencapai visi yang telah ditentukan. Baik, untuk teknis selanjutnya untuk percepatan visi saya itu yang tadi saya bilang, mungkin saya sendiri yang akan berubah diri, kemudian menjadikan perubahan ini menjadikan suatu kebiasaan yang positif
melakukan teknik tersebut utamanya yang tadi dalam penggunaan dengan cara cat jari warna. Kemudian saya diajarkan atau dapat ilmu baru dari PI ini tentang penggunaan kita sebagai guru harus peka terhadap kesiapan belajar anak dengan menerapkan roda emosi dan papan emosi. Itu bagi saya sangat ide yang cemerlang sekali. Satu lagi yaitu tentang teknik stop, di mana mungkin saya akan nanti menyelipkan dalam pembelajaran ketika anak udah dirasa oh mungkin ini harusnya pada titik ini harus kita break dulu, di stop dulu dengan menyetelkan musik refleksi ya, refleksi atau musik penyemangat ataupun yang bisa memotivasi anak untuk lebih fokus lagi belajar. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya dalam pembelajaran saya di depan. Apa yang perlu diperbaiki dalam kegiatan pendampingan ini? Dari saya sebetulnya udah bagus Bu. Kemudian kalau tidak sesuai jadwal mungkin harusnya lebih banyak PI itu kalau saya sih lebih baik karena kita sebagai CGP juga kadang-kadang kalau dikasih materi baru kadang-kadang kemana maksudnya kayak apa maksudnya kemana gitu. Setidaknya ketika ada ibu PP yang pendamping saya gitu kalau lebih intens dalam PI itu akan lebih baik lagi supaya lebih kita cepat memahami lah